Setelah akhir tahun 2023 lalu, polisi menetapkan 10 tersangka atas kasus pembuatan film dewasa yang sempat viral digerebek pihak kepolisian. Dan Senin kemarin, Melly 3GP, Firly Virginia, dan 3 wanita lainnya yang akhirnya memenuhi panggilan pihak penyidik Polda Metro Jaya setelah resmi ditetapkan menjadi tersangka. Melly yang hadir terlebih dahulu memilih bungkam dan langsung memasuki gedung di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Tak lama setelah Melly, Firly hadir bersama Fatra Ardianata yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Pak. Ya, Pak, berwajib aja yang ini ya. Bentar ya. Mas, terkait tersangka gimana kan? Iya bentar ya. Dulu. Dikit aja. Bentar. Dikit aja, Bang. Dikit. Bentar ya. Tersangkanya ini seperti apa, Bang? Bentar ya, Iya. teman-teman ya. Iya bentar ya. Bentar ya. Gimana, Kak? Maaf. Terkait statusnya? Iya. Ayo. Aja. Hai. Itu dia baik aja. Sudah duduk ya Bang? Ya. Di sini apa? Ya. Sejatinya masih ada 5 tersangka lainnya yang belum diperiksa oleh penyidik. Salah satunya yang cukup masyhur adalah Siskae, kemarin belum memenuhi panggilan penyidik. Kabarnya pemanggilan 5 tersangka lainnya dijadwalkan hari ini. Meski sebelumnya pemeran wanita itu berkelit saat pertama kali dimintai keterangan oleh pihak berwajib dan mengaku dijebak, namun kini mereka seolah tak bisa berkelit. Film dewasa ini memang sempat mengguncang warga sekitaran Jakarta Selatan di pertengahan tahun 2023 lalu. Setelah sebelumnya polisi berhasil mencokok Ibra Azari dalam penyalahgunaan narkoba, kini polisi dari Polres Metro Jakarta Barat merilis 4 tersangka, salah satunya adik aktris Ayu Azari yang untuk ke-6 kalinya ditangkap polisi terkait kasus yang sama. Saat rilis, polisi menjabarkan bagaimana modus operandi narkoba itu bisa dipesan. Ibra yang dihadirkan polisi saat jumpa wartawan tampak terus menundukkan kepalanya. Tanggal 4 Januari 2024 dengan modus operandi membeli narkotika jenis sabu yang disamarkan dengan menggunakan pembungkus parfum yang dikirim melalui jasa kurir dengan menggunakan jasa pengiriman online. Dari pengungkapan kasus ini diamankan 4 orang. Yang pertama atas nama IBR alias Ibra, umur 53 tahun, yang juga sebagai pengguna aktif. Kemudian 1 orang perempuan atas nama NDY, umur 52 tahun, juga sebagai pengguna. Kemudian diamankan juga atas nama ADR, umur 27 tahun,
yang berperan sebagai penjual, dan RIZ umur 24 tahun yang berperan sebagai kurir pengantar barang. Cara memesan sabu itu pun terbilang cukup cerdik. Ibra memesan sabu yang disamarkan lewat parfum yang dikirim menggunakan jasa kurir dan dikirim dengan jasa online. Namun lagi-lagi, kembalinya Ibra menggunakan barang haram narkoba itu sebagai bentuk pelarian lantaran masalah rumah tangga. Motif daripada saudara IBR menggunakan narkotika jenis sabu adalah karena memang yang bersangkutan mengakui sedang memiliki permasalahan rumah tangga. Artinya dia sudah lama tidak mendapatkan nafkah sehingga melampiaskan permasalahan tersebut dengan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan perempuan yang diakui sebagai pacarnya. Ibra seolah tak pernah jera atas apa yang telah ia lakukan. Saat pertama kali ditangkap polisi pada tahun 2000, Ibra kedapatan menyimpan kokain, sabu, dan ekstasi dan ia dihukum 15 tahun penjara. Pada tahun 2003, aktor berusia 54 tahun itu kembali ditangkap dengan kasus yang sama dan ditemukan barang bukti yang sama pula. Dan mirisnya, di tengah proses hukumnya sedang berjalan, Ibra justru kedapatan menyimpan 1 paket besar sabu seberat 10 gram dan 8 paket kecil sabu. Bebas di tahun 2009, Ibra kembali masuk bui tahun 2010 dengan kasus yang sama. Dan terakhir, Ibra dipenjara lagi tahun 2019 dan bebas pada November 2023 lalu. Belum genap 2 bulan menghirup udara bebas penjara, Ibra kembali harus meringkuk di Hotel Prodeo. Kita sudah 2 tahun berpacaran. Sudah 2 tahun berpacaran dan informasinya sudah sering menggunakan narkotika bersama-sama. Dia terakhir keluarkan bulan November 2023 ini. Jadi sesaat setelah keluar dari lapas, sekarang sudah tidak sampai 2 bulan sudah tertangkap kembali. Jadi memang pengakuan yang bersangkutan ya ketika diamankan bersama dengan pacarnya, sejak keluar dari penjara itulah dia kembali menggunakan narkotika tersebut. Terhadap para tersangka, kita kenakan dengan pasal untuk tersangka IBR dan ND. Dipersangkakan dengan pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu 8 miliar rupiah. Di tempat terpisah, King Saipul Jamil akhirnya bisa tersenyum lebar setelah dibebaskan dari Polsek Tambora Senin kemarin. Ditemani tim kuasa hukum, guru spiritual dan juga kakaknya, Ipul tampak sumringah setelah dinyatakan bersih dari narkoba dan psikotropika berdasarkan Puslap 4 hasil tes rambut. Oh ya, yang jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman wartawan yang baik hati yang sudah menunggu saya dari 2 hari yang lalu. Sampai jam 1. Sampai jam 1 karena ini sebuah prosedur dari negara, saya harus tunduk. Ya, yang jelas saya bisa melewati ujian ini adalah berkat dari doa-doa kalian semua dan juga terutama terima kasih kepada Allah SWT dan juga kepada para penggemar, para penonton tercinta yang ada di rumah yang mungkin tidak saya sebutkan satu-satu, kepada Bang Raja, kepada Gus Rofi, abang saya, Bang Soleh, Mary Hana, dan pokoknya semua tim, terima kasih. Alhamdulillah hari ini saya dinyatakan bebas dan bersih dari narkoba dan psikotropika. Alhamdulillah. Sekarang kondisi saya sehat, alhamdulillah, dan saya siap beraktivitas lagi seperti biasa. Memang terus terang
selama pemeriksaan ini saya tidurnya itu di ruang penyidik. Ya, jadi nggak bisa tidur gitu, memang udah duduk begitu ya kan ya. Alhamdulillah banyak teman-teman di sini juga yang kasih support ya. Kebetulan saya orang Islam, saya bisa sholat 5 waktu. Tapi yang bikin saya sedih, saya tidak bisa sholat berjamaah di masjid itu. Jadi mulai hari ini insya Allah saya akan kembali lagi sholat berjamaah lagi di masjid, ketemu dengan jemaah-jemaah yang lain. Alhamdulillah capek itu terbayar dengan hari ini. Saya bisa bebas gitu dan benar-benar bersih dari penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Sebelumnya Saipul sempat histeris karena mobilnya diketuk secara tak wajar. Ia juga sempat menyangka jika dirinya bakal dibegal dan akhirnya ia berusaha menghindar. Namun kini Ipul telah melupakan masalah itu semua meski banyak warganet yang mempertanyakan sikap polisi layaknya menangkap seorang perampok kelas kakap. Sampai sekarang masih shock karena terus terang memang saya demi Allah, saya itu berpikir karena saya tidak merasa saya bikin kejahatan ya. Saya merasa saya itu benar-benar insya Allah bersih lah dari hal-hal aneh-aneh. Tiba-tiba ada orang yang mengaku polisi, ya saya curiga kan, kok polisi gitu kan. Udah gitu gedornya juga keras lagi kan, ini begal nih gitu kan. Udah gitu bukan cuma satu motor kalau nggak salah lebih dari 3, tapi sudah nggak apa-apa lah. Itu jadi pengalaman saya. Nah begitu saya dibawa depannya ada Polsek Tambora, justru saya di situ merasa bahagia. Karena apa? Ternyata yang bawa saya benar-benar polisi. Wah, mantap. Saya pikir itu begal, benar-benar saya udah pasrah. Makanya saya minta sujud-sujud tolong sama warga di situ. Bukan ditolong malah ditonton. Saya jadi ya Allah, tolong saya ya Allah demi Allah. Tapi udah saya pasrah pada itu. Ternyata benar-benar polisi. Kami sudah saling maaf-maafkan atas kekeliruan ini dan alhamdulillah saya minta maaf dan mereka maafkan dan mereka minta maaf, saya juga saling memaafkan seperti itu. Ternyata hikmahnya ini ya alhamdulillah juga saya tahun ini dapat panggilan haji Gus Robi. Oh, Masya Allah, barakallah. Ini di Kediri juga ada yang mau ngundang konser sama Pak Surwan. Alhamdulillah. Bang Ipul ya. Ini mungkin kali ya Gus, mungkin sebelum saya ke Tanah Suci mungkin Allah Bersihin dulu. membersihkan, masih ada sisa-sisa mungkin Kesabaran. Karena di kesabaran. haji kan lebih harus sabar lagi. Itu hikmahnya seperti itu. Dan juga satu lagi, artinya kita harus selalu waspada dengan orang-orang di sekeliling kita ya, yang mungkin kalau nggak ada kejadian ini saya tidak tahu kalau asisten saya ternyata pengkonsumsi narkoba. Jadi hikmahnya banyak bahwa ternyata kita tidak boleh gampang percaya dengan orang yang ada di kanan kiri kita. Harus selalu waspada. Buat seluruh penonton ya, pecinta, teman-teman dari medsos juga, jauhi narkoba. Tidak ada kegunaannya, banyak ruginya. Gara-gara narkoba orang bisa jadi gila. Gara-gara narkoba orang kehilangan masa depan. Gara-gara narkoba orang jadi kehilangan ya kan, pendapatan, kehilangan segala-galanya, ya kan, pokoknya nggak ada bagusnya. Itu pesan dari Bang Ipul, dan juga insya Allah saya akan selalu mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba bentuknya seperti apapun, itu aja. Kini Ipul benar-benar telah diserahkan kembali kepada keluarga setelah 4 hari ditahan di Polsek Tambora. Sedangkan asistennya harus mendekam di penjara lantaran positif mengkonsumsi barang haram narkoba. Ini tidak dipertemukan. Jadi ya begitu. Jadi pertanyaan itu dikonfrontir ya, cocok gak nih gitu kan. Jadi memang sengaja gitu, tidak boleh dipertemukan. Ya, yang jelas saya mendoakan semoga dia mendapatkan penanganan kalau misalkan dia. Harapan saya sih asisten saya ini kan karena dia tuh pemakai ya, harapan saya semoga dia bisa berubah dan juga direhab ya, Gus. Mudah-mudahan harapan saya gitu, karena ya memang saya juga nggak percaya kalau dia pemakai gitu kan, baru tahu pas kejadian kemarin gitu. Makanya saya berharap jangan pernah menyentuh yang namanya narkoba sedikit pun.